Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin muslimat dimanapun berada, khususnya warga besar Nahdlatul Watan dan warga besar Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sihat walafiat, panjang umur, murah rezeki yang halal, selamat dunia wal akhirah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, masuk surga bi ghairi hisab, masuk surga bi ghairi hisab, selalu dalam ridha dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala fid dunya wal akhirah, selalu dalam pemeliharaan Allah subhanahu wa ta'ala dari segala macam mara bahaya dunia dan akhirah. Amin, 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 amin. Istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Allah. Agisna, 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 agisna ya Allah ya Rabbal Alamin. Kami selalu bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, khususnya untuk diri pribadi, keluarga, keturunan, orang tua, guru-guru, dan semua kaum muslimin muslimat dimanapun berada, khususnya para subscriber yang selalu menunggu video-video atau cerita-cerita, kisah-kisah yang saya siapkan dan saya persembahkan kepada semua. Tidak lupa saya selalu berdoa, mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala mewarisi cara Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor, yang dulu tidak pernah lupa mendoakan kita semua agar kita semua, khususnya jamaah warga besar Nahdlatul Watan dan Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah serta kaum muslimin muslimat dimanapun berada, agar kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala fid dunya wal akhirah, dalam ridha dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala fid dunya wal akhirah, mati dalam husnul khatimah, masuk surga bi ghairi hisab. Itulah doa yang selalu dipanjatkan oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor, khususnya dulu di Musalla Al-Abrar Pancor. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah kisah atau perjalanan kehidupan Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh yang berteman akrab dengan seorang ulama besar ahli fikih di Makkatul Mukarramah yang bernama Syekh Abdul Hamid. Syekh Abdul Hamid adalah salah satu ulama besar di kota suci Makkah dulu, di saat Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor berada di Makkatul Mukarramah menimba ilmu pengetahuan. Beliau Syekh Abdul Hamid itu adalah teman dekat, teman akrab Bapak Maulana Syekh, sehingga pada suatu waktu di saat Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor bersama dengan Maulana Syekh Abdul Hamid itu, di saat itu Syekh Abdul Hamid atau Maulana Syekh Abdul Hamid itu digigit oleh sebuah atau seekor kalajengking yang sangat membahayakan bagi seseorang. Karena kalajengking itu
mempunyai bisa yang sangat berbahaya bagi sebagian orang. Saya juga pernah digigit oleh yang namanya kalajengking itu di saat bergotong royong mengangkut bata dari sebuah musola ke musola at-tahirin yang ada di sebuah kampung. Namun karena waktu itu saya belum mendapat doa untuk menaklukkan racun yang masuk ke dalam jari-jari tangan saya di waktu tersengat oleh gigitan kalajengking tersebut. Saya merasa merintih kesakitan dan saya ikat jari tangan saya yang tergigit itu oleh seekor kalajengking yang begitu kecil namun sangat menyakitkan. Pada waktu itu Syekh Abdul Hamid atau Maulana Syekh Abdul Hamid itu merintih kesakitan. Walaupun beliau itu adalah seorang ulama besar, namun beliau itu juga seorang manusia biasa seperti kita itu, bisa disengat oleh kalajengking dan merasa kesakitan. Melihat hal kejadian tersebut, Syekh Abdul Hamid yang begitu merintih kesakitan karena disengat oleh seekor kalajengking, lalu al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor bertanya kepada Syekh Abdul Hamid, wahai Tuan Syekh Abdul Hamid, kira-kira begitulah pertanyaan al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor kepada Maulana Syekh Abdul Hamid. Apa kira-kira yang menyebabkan Tuan Syekh Abdul Hamid sampai merintih begitu kesakitannya? Lalu Maulana Syekh Abdul Hamid itu menjawab, saya tadi tersengat oleh gigitan seekor kalajengking. Karena sangat ganasnya racun yang masuk ke dalam tubuh saya ini yang mengakibatkan saya ini merintih kesakitan. Kemudian al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor itu sudah mengetahui doa atau mantra-mantra, bacaan-bacaan yang harus digunakan untuk menaklukkan bisa kalajengking pada saat itu. Sudah dibekali dari kampung halaman beliau itu di Pancor, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat itu. Lalu doa tersebut digunakan dan dibaca 3 kali. Setelah itu ditiupkan kepada anggota badan Syekh Abdul Hamid yang merintih kesakitan itu. Begitu tiupan-tiupan yang keluar dari hembusan napas al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor itu mengenai anggota badan Syekh Abdul Hamid yang digigit oleh seekor kalajengking itu, seketika itu pun Maulana Syekh Abdul Hamid sembuh dan merasa keheran-heranan melihat kehebatan doa yang dibacakan oleh al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor pada saat itu. Lalu kemudian Maulana Syekh Abdul Hamid bertanya, apa doa yang Kanda baca tadi? Karena Bapak Maulana Syekh adalah kakak kelas Syekh Abdul Hamid di Madrasah As-Salatih Makkah dulu. Lalu Syekh Abdul Hamid bertanya kepada
Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor, apa doa yang dipakai oleh Kanda untuk membacakan saya tadi sehingga begitu selesai hembusan napas itu lalu bisa dari kalajengking itu hilang seketika. Kemudian Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor itu membacakan atau menceritakan doa yang dipakai oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor. Namun doa tersebut ternyata bukan terambil dari Al-Quran maupun hadis atau bukan dari kitab-kitab ulama, doa-doa ulama, tapi doa yang dipakai oleh orang Sasak zaman dahulu dengan menggunakan bahasa Sasak. Doa tersebut yang digunakan oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor itu adalah teldu telde, telu matan tele, teldu telde, telu matan tele, teldu telde, telu matan tele. Itulah doa yang diberikan kepada Syekh Abdul Hamid oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor dulu, sehingga mendengar kalimat tersebut langsung beberapa waktu kemudian Maulana Syekh Abdul Hamid di saat menyusun kitab beliau, Bapak Maulana Syekh Abdul Hamid itu memasukkan kalimat teldu telde telumatan tele itu pada kitab beliau, karangan beliau sendiri. Nah, itulah cerita yang pernah disampaikan oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor dulu di Musalla Al-Abrar sekitar tahun 1992 Miladiah di Musalla Al-Abrar Pancor. Nah, silakan bagi para jamaah yang mengetahui bacaan ini, silahkan menggunakannya kalau kebetulan tersengat oleh gigitan yang namanya kalajengking. Itulah bacaan yang digunakan oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor di saat mengobati sahabat beliau yaitu Maulana Syekh Abdul Hamid di Makkatul Mukarramah dulu. Terima kasih, semoga cerita yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, menjadi ilmu yang bermanfaat, berguna bagi kita semua. Amin, amin, amin. Allahumma amin. Wallahu a'lamu bissawab. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.